Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan. Bersama saya Lulu Anwariah. Baik pemirsa di rumah, hari ini atau sore ini menjelang berbuka puasa, kita jumpa lagi dengan bincang-bincang seru di podcast Kesengsem edisi Ramadan. Bersama kita Bapak Musyafa Muhtar. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat walafiat Pak, semangat. Masih semangat Pak? Alhamdulillah, semangat Ramadan yang semangat luar biasa. Semangat, Ya. nggak loyo sama sekali Pak? Tidak ada kata luyu, harus semangat. Harus semangat ya. Baik pemirsa, hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana puasa yang baik ya menurut tatanan Islam, apakah hanya untuk menahan lapar dan dahaga saja, tetapi ada hal-hal yang harus kita ketahui pemirsa supaya puasa kita adalah sah ya Pak di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita benar-benar berpuasa untuk Allah, bukan hanya untuk menahan haus dan lapar katanya. Bagaimana hal itu akan dijelaskan oleh Bapak Musyafa? Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya banggakan, yang saya hormati, alhamdulillah pada Ramadan ini kita masih bisa bertemu dengan penjiran semua, yaitu ketika kita ngomong masalah puasa, Bu. Ini yang jelas ini hubungannya dengan perut. Maka kita biar ketika melaksanakan ibadah puasa ini sesuai dengan tuntunan yang telah syariat yang telah ditentukan oleh Nabi, ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Puasa di bulan Ramadan ini berbeda dengan puasa-puasa yang lain. Puasa sunnah-sunnah yang lain. Jadi Ramadan kita melaksanakan salah satu yang membedakan antara dengan bulan-bulan yang lain. Ini adalah merupakan sebuah kewajiban bagi umat Islam. Jadi puasa ini ada kaifiah yang benar, tata cara yang benar menurut aturan syariat yang telah ditentukan. Yang pertama adalah ketika kita melaksanakan ibadah puasa itu harus niat. Ya, niat itu jelas utama. Semuanya ya. Semua amal apapun harus itu fondasinya adalah yang pertama niat. Kita apa niatnya ketika kita melaksanakan ibadah puasa? Ketika bulan Ramadan sini, ini ada spesifikasi ketika kita melaksanakan niat. Maka berbeda ketika kita melaksanakan ibadah puasa selain bulan Ramadan. Karena ini salah satu kewajiban, ini adalah yang memberi pahala pun ini yang mengetahui adalah cuman Allah. Yang pertama adalah niat. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, niatnya ini beda dengan puasa sunnah. Niatnya itu harus bil lisan atau hanya kerentek hati, ini gimana Pak? Karena kita makom syariat. Kita melaksanakan niat ini dengan lisan dan dikolaborasikan dengan hati kita. Niat itu ketika ibadah puasa Ramadan dilaksanakan adalah ketika kita setelah berbuka. Ibaratnya waktunya ditentukan, tidak sembarang waktu. Biasanya kalau di musola, di masjid setelah sholat tarawih kita membaca niat itu bersama-sama. Itu untuk mengantisipasi sesuatu. Lupa kita nanti ya. Ada yang ulama mengatakan bahwa ketika kita awal Ramadan itu juga ada biar tercover sebulan penuh ketika kita lupa niat. Jadi waktunya bisa dirobel itu, bisa. Pak. Maksudnya ketika mengantisipasi ketika kita lupa, nggak langsung. Seperti apa itu, Pak? Contohnya ketika nawaitu Ramadan anatai fati syahri kullihi, semua bulan.
yang ada di situ bisa dijadikan ibaratnya mengantisipasi ketika kita lupa saja. Tapi yang lebih baik kita jadid, diperbarui. Tiap hari ya. Ya. Jadi ketika ibadah puasa kita di luar melaksanakan puasa ketika niat itu. Ya. Ketika waktu malam sampai sebelum fajar. Ya, itu diharapkan bagi yang melaksanakan ibadah puasa itu sudah melafalkan di dalam lisan dan di hati. Ketika mungkin ini lupa, karena memang al-insanu makhluk khata wa nisyan katanya Pak ya. Bagaimana sampai, aku belum niat ini gimana gitu. Cuman kan dalam hati sudah niatan, niat hati maksudnya. Memang kita sudah berniat untuk berpuasa. Tapi secara lisan, bil gitu, untuk ucapan itu belum kita ucapkan. Kalau jadi menurut ilmu itu kita nggak boleh cuma satu. Ketika ilmu syariat itu harus semua diucapkan dengan lisan dan diiringi dengan batal hati. Tidak. Untuk niat yang seperti itu umpama lupa, kita niatkan di awal atau kita ada fidzihni di dalam hati itu sudah ada niatan, itu sudah sah. Sudah sah ya, berarti jadi nggak harus melafalkan, tapi orang itu kan levelnya itu beda-beda. Orang puasa itu ada yang bagi orang umum itu berarti kita melaksanakan ibadah puasa yang penting menahan kehati-hatian kita. Oke. Lanjutnya apa lagi nih Pak? Setelah niat itu yang jelas kita niatnya adalah di luar ibadah Ramadan kita itu kan boleh niat di luar di dalam waktu puasa. Contoh, jenengan ketika di pagi hari lupa nggak sarapan, saya niat puasa. Itu boleh ketika puasa sunnah. Tapi yang wajib itu harus dilaksanakan ketika di luar melaksanakan ibadah puasa. Berarti waktu maghrib kan kita sudah nggak puasa kan? Iya. Sebelum fajar itu kan nggak puasa, itu di dalamnya kita disunahkan untuk melafalkan atau niat puasa. Terus yang kedua, ketika kita ibadah puasa itu nggak bisa serta-merta semaunya. Maksudnya kita itu ibaratnya tata cara kita melaksanakan ibadah puasa yang jelas itu adalah menahan diri kita, menahan dari apapun yang ada, segala maksiat, menahan diri kita. Ketika kita lapar kita menahan. Berat tuh orang puasa itu memang ibaratnya adalah ketika kita menahan semua anggota badan kita tuh berat. Misalnya gini, kita ada ibu-ibu masak enak atau kue yang sudah baunya aduh enak sekali nih sambil hidungnya kita gitu gimana Pak? Kalau kita cuman sekedar berarti mereka luar biasa, kita bisa menahan walaupun kita ingin nafsu kita ingin kita ingin apa yang mereka kita hirup, mungkin makan makanan yang lezat itu mesti akan gairahnya ada. Nah, terus ketika kita sudah menahan diri dari segi lisannya, lisan bukan cuma dari makanan dimasukkan pada anggota tubuh kita, tapi menahan diri untuk ucapannya bagaimana yang buruk, yang benar itu sesuaikan dengan apa yang ada. Namimah dan seterusnya. Dan terus ketika kita melaksanakan ibadah puasa yang seperti itu, umpama ada kekurangan, ini hal-hal yang harus diperhatikan juga, yaitu beberapa sunnah. Yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan untuk menopang kekurangan kewajiban kita. Biasanya kita ini biar nggak lemes, biar nggak ini gitu ya. Iya, diantara seperti itu. Yang pertama adalah sahur. Harus itu. Harus usahakan sahur kalau bisa. Pengganti sarapan. Kalau bisa sahur di akhir waktu. Kalau bisa, tapi biasanya kalau di akhir waktu berarti sebelum sebelum fajar. Kalau kita kan sudah ada waktu gitu ya, untuk menjeda antara subuh dan sahur itu sendiri gitu Pak ya. Itu kalau sahur itu dihimbau, disunahkan untuk dilaksanakan. Ini ada tips sebetulnya, ketika kita sudah melaksanakan sahur makan, itu yang terakhir kalau bisa kita minum air yang agak panas. Hangat tapi yang lebih hangat. Karena apa?
kita minum sedikit akan melunturkan apa yang ada, seperti minyak, lemak-lemak ini. Kita akan merasakan gitu ya. Terus yang berikutnya adalah ketika kita dihimbau melaksanakan ibadah puasa itu menyegerakan berbuka. Jadi harus sahur gitu, mengakhirkan sahur, kemudian berbuka, menyegerakan untuk berbuka, ngoten nggih. Itu. Terus yang berikutnya kita mungkin di masyarakat kita sudah kelaku bahwa ketika bulan Ramadan itu ibadah adalah media yang paling mudah. Mungkin di daerah kita, di sekeliling kita akan selalu mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, bacaan-bacaan Al-Quran dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya adalah ketika kita dihimbau untuk memperbanyak ibadah, apapun bentuknya ibadah. Ibadah itu ada kalanya ibadah mahdhoh, berarti sesuatu yang harus kita laksanakan diri kita sendiri tanpa diwakilkan ke orang lain. Yang contohnya seperti gimana? Mahdhoh dan ghairu mahdhoh, ini pemirsa di rumah mungkin ada ya sih yang beberapa yang bukan anak pondok misalkan kan belum tahu Pak ini perbedaannya mahdhoh dan ghairu mahdhoh. Ibadah mahdhoh, ibadah yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Contoh ibadah sholat kan nggak bisa diwakilkan orang lain. Kalau yang ghairu mahdhoh itu biasanya ibadah bentuk sosial. Contohnya kita membantu kepada orang lain, itu ghairu mahdhoh. Berarti tidak murni. Terus mungkin kita bisa melaksanakan diwakilkan oleh orang lain. Itu ibadah ghairu mahdhoh. Jadi ada kalanya ketika kita melaksanakan ibadah puasa ini, jadi yang kaifiah itu kita harus penuhi. Jadi bukan hanya berpuasa, tetapi hal-hal ibadah yang disunahkan, baik yang disunahkan atau wajib itu betul-betul kita laksanakan. Itu. Mungkin ada sesuatu hal yang bisa Bapak sampaikan bagaimana agar puasa kita itu betul-betul sempurna. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kita inginnya sempurna. Jadi bagaimana kita, yang jelas syarat rukun atau rukunnya puasa itu dipenuhi, kita akan mendapatkan bahwa puasa kita itu sempurna. Yang pertama niatnya yang benar-benar tulus, jangan cuma dimillah ta'ala. Memang ibadah ini berat. Biasanya kita hanya kita yang tahu ya Pak. Kita tahu. Kalau mungkin di depan kita kelihatannya lemes atau segar itu, kemudian di belakang kita kok siapa tahu minum, makan, itu kan tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Orang melakukan dan Allah sendiri yang mengetahui. Terima kasih Pak Musyafa atas bincang-bincang kali ini. Semoga pemirsa di rumah puasa kali ini benar-benar mendapatkan pahala puasa yang sebenar-benarnya, bukan hanya menahan dahaga dan lapar saja, tetapi kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa dan menjadi betul-betul orang yang mutakin gitu lah. Alakum tatakun gitu kan. Tujuannya, goalnya dari puasa ini ya Pak Syafa ya. Baik pemirsa di rumah, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Musyafa sore ini. Saya Lulu Anwariah mohon undur diri. Jumpa lagi dengan podcast Kesengsem MTS 4 Banyuwangi edisi Ramadan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan.